Kita mau kembali mendengar firman Tuhan yang masih satu rangkaian dengan minggu lalu ya tentang keberagamaan. Kita tidak anti beragama karena memang Tuhan memberikan pengetahuannya kepada manusia itu sesuai ya zamannya, lokasinya, kondisinya gitu ya. Dan setiap masyarakat memiliki pengertiannya sendiri. Kekristenan itu bukan agama, tetapi muncul dari agama. Ya. Kekristenan bukan agama, tetapi muncul dari keberagamaan Yahudi yang yang 2000 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kita harus membedah, bisa memisahkan cara beragama yang benar dan yang tidak benar dalam arti tradisi. Yang kita cari kebenarannya bukan tradisinya gitu ya. Karena orang Israel sendiri hari ini tidak melakukan sepenuhnya tradisi yang mereka miliki karena apa? Ya banyak hal-hal yang sudah lewat yang sudah tidak up to date. Ya contohnya aja Bait Allah, mereka tidak bisa melakukan segala macam tradisi Bait Allah, tidak bisa. Gitu ya. Apalagi Kristen yang seharusnya memang nggak ikut-ikutan gitu ya. Kita punya pengertian kebenaran ya, kita punya pengertian kebenaran itu esensi dari beragama, bukan tradisi beragamanya. Ya, esensinya itu yang kita cari. Kita sudah belajar tentang penyembahan, persembahan. Kita sudah belajar tentang doa dan berjaga-jaga. Hari ini kita mau belajar tentang puasa. Ya, di dalam keberagamaan Yahudi, di kayu sune Yahudi gitu ya, itu ada 4. Persembahan korban, doa, puasa, dan yang satu sedekah. Ya, sedekah minggu depan. Kita akan hari ini belajar puasa. Ya, belajar apa itu puasa dalam tradisi Yahudi dan bagaimana kebenaran esensinya. Ya, kita tidak ikut-ikutan tradisinya, kita ikut-ikutan esensinya. Kenapa? Karena kita bukan Yahudi. Ya, dan percaya Yesus tidak harus jadi Yahudi. Tetapi kebenaran yang diajarkan Kristus itulah yang kita pegang. Oke. Puasa juga menjadi tradisi keberagamaan Yahudi. Seperti tradisi masyarakat timur lainnya. Ya, ini salah satu asketisme timur. Ya, Anda tahu timur ya, Asia itu dianggap timur, Eropa itu dianggap barat, gitu ya. Jadi tradisi puasa dalam budaya Asia, dalam budaya timur itu ada di mana-mana, termasuk di Yahudi, gitu ya. Tetapi apa yang dimaksud Alkitab? Puasa apa? Puasa seperti apa? Apa maknanya? Itu yang harus kita gali. Ya. Di Perjanjian Lama, puasa berarti merendahkan diri. Merendahkan diri, mengosongkan diri. Itu sebetulnya. Ya. Tapi sebelum saya masuk mengosongkan diri, kita pahami dulu merendahkan diri. Biasanya dilakukan setahun sekali bersama-sama pada hari raya pendamaian. Ya, itu jelas di Imamat 16:29, 31, Imamat 23, ayat 27 sampai 32 banyak. Itu tidak kita baca ya. Karena memang itu keberagamaan mereka. Tetapi di dalam Perjanjian Lama ada ciri-ciri. Ya, ada ciri-ciri puasa. Itu menunjuk pada bukti duka cita secara lahiriah. Jadi namanya merendahkan diri itu
Ya, termasuk bukti duka cita secara lahiriah. Anda tahu kan, seperti para nabi, gitu ya, perjanjian lama, kalau merendahkan diri, dia duduk di bawah, ya, merobek-robek bajunya, menyirami kepalanya dengan abu, debu, dan dia puasa. Ya, itu tanda berduka. Pernyataan bersalah maksudnya. Ampuni kami, bangsa kami berdosa. Dia sobek-sobek bajunya, sobek-sobek gitu ya. Lalu buang debu di atas kepala sambil berpuasa. Maksud kedua merendahkan diri adalah meminta bimbingan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Duduk dalam debu dengan baju yang sudah sobek-sobek, tanda berduka, dan mereka bermaksud tolong kami Tuhan, gitu ya. Meminta bimbingan, apa yang harus kami lakukan, kami ingin dipulihkan, gitu ya. Ya, itu perjanjian lama. Ya, itu makna dari merendahkan diri. Ya, bisa diartikan seperti itu. Lalu dalam merendahkan diri ini, dalam puasa ini, ada sikap-sikap yang seharusnya tidak layak dilakukan saat berpuasa. Ya. Ada sikap-sikap yang tidak layak dilakukan saat berpuasa. Yang pertama, mengurus urusannya sendiri, egois. Puasa tidak boleh itu. Puasa tidak boleh seperti itu. Puasa tidak boleh egois, urusanku, hakku, diurusi masih sibuk sama urusan pribadi, kepentingan dagingnya, kepentingan rumah tangganya, kepentingan macam-macam. Ya. Tidak boleh menekan karyawan atau berlaku tidak adil terhadap sesama. Puasa tidak boleh ribut atau bertengkar. Puasa, tapi kelihatan tetangganya mencuri mangga gitu ya, ribut sudah. Gak bisa Pak, itu hak saya. Anda mancing di rumah, Anda ngambil di rumah saya, ribut sama tetangga gara-gara kehilangan mangga. Itu tidak pas Bapak Ibu. Jadi puasa itu benar-benar jaga hati, jaga pikiran. Ya, kita baca yuk, Yesaya 58 ayat 3 sampai 4. Yesaya 58 ayat 3 sampai 4. Yesaya 58 ayat 3 dan 4. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jelas? Bisa ditampilkan ayatnya? Tidak bisa Bapak Ibu, berpuasa masih urus urusannya sendiri itu. Namanya merendahkan diri. Lah kok masih mauku yang diurusi. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Ya, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu. Kamu masih mendesak-desak semua buruhmu. Ini kan urusan sendiri. Perhatikan ini. Jadi puasa itu tidak ngawur. Lanjut. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah, berkelahi, serta memukul dengan tinju. Nah, dengan caramu berpuasa seperti ini, sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi.
Bapak Ibu, ini Alkitab yang ngomong. Kita puasakan supaya kita didengar Tuhan. Tapi kalau caranya kita masih egois, masih tidak adil, masih bersikap represif, kasar, menekan sesama, ya enggak akan. Kita contoh Musa ya, Musa berpuasa. Keluaran 34 ayat 28. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Musa berpuasa. Dia naik ke gunung, dia menyendiri. Dia enggak mau sibuk sama orang Israel, dia naik ke gunung. Enggak sibuk sama urusannya, dia naik ke gunung. Dia serahkan itu sama Yosua dan para imam. Dia naik ke gunung, menyendiri, itu puasa. Dan di sana dia mendapatkan 10 perintah Tuhan. Jawaban Tuhan, arahan Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan sama Musa. Kenapa? Dia enggak ngurus urusannya sendiri. Dia enggak nekan bawahannya, enggak ribut bertengkar. Dia benar-benar menenangkan diri, cari fokus. Ini loh firman Tuhan. Puasa yang benar adalah tidak bersikap kejam. Ya. Puasa yang benar harus bersikap adil, disertai dengan keadilan, disertai dengan kasih, menolong sesama. Itu puasa yang benar. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memperdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin, yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Puasa itu harus disertai sikap hati yang benar. Ya, dikatakan jangan bersikap kejam, harus bersikap adil, harus punya kasih. Ini kan seharusnya latihan untuk mengubah jiwa. Bukan cuma tidak makan, lalu punya keinginan, ya, dikomat-kamitkan, diperkatakan. Itu bukan puasa, itu sihir. Puasa itu melatih jiwa, supaya kita punya belas kasihan. Enggak ngurusi urusan sendiri. Lah kalau puasa yang diminta ramenya toko sendiri, ya, urusannya sendiri gitu ya, itu kan masih egois. Makanya saya tadi katakan merendahkan itu belajar mengosongkan diri. Puasa itu belajar mengosongkan diri. Ya kosong perutnya, ya kosong semua keinginan dagingnya ini loh. Itu puasa yang benar. Kalau cuma enggak makan, itu diet keto namanya, bukan puasa. Iya kan? Atau intermittent ya. Itu diet, bukan puasa. Kalau puasa yang benar, bukan hanya ngurusin masalah perut, urusin batin kita yang jahat ini loh, yang egois ini loh, itu kosongkan juga. Sikap-sikap ketidakadilan kita itu harus dipatahkan juga. Kalau di dalam perjanjian lama sikap puasa saja seperti ini, apalagi dalam perjanjian baru.
puasa dalam kekristenan apa? Itu harus benar. Tidak mungkin lebih rendah dari ini, tidak mungkin. Pasti nilainya, keagungannya lebih tinggi. Kekristenan seharusnya selesai dengan dirinya sendiri dulu. Beresin diri sendiri dulu, baru puasa. Karena kalau enggak, kita memasukkan segala macam agenda daging kita ke dalam puasa kita. Itu puasa yang enggak benar. Emangnya puasa ada yang enggak benar, Pak? Iya pasti puasa enggak benar. Dukun-dukun puasa, orang minta pesugihan puasa, betul? Minta kesugihan, datang ke mbah siapa, atau ke kuburan mana, atau ke gunung apa, puasa kan? Tapi yang diisi apa? Minta pesugihan, ramein toko, segala macam. Beda loh. Jangan disamakan. Membereskan batin itu yang utama. Jadi bukan masalah tidak makan saja, tetapi pola pikirnya masih salah. Pola pikirnya masih daging. Gitu ya. Itu puasa perjanjian lama seperti itu yang diajarkan para nabi. Ya, tapi masalahnya kan akhirnya bangsa ini setelah pembuangan khususnya benar-benar menjadi keberagamaan. Ya, sesudah pembuangan itu puasa bisa jadi 4 tahun sekali. 4 kali dalam setahun. Dulu setahun sekali masa di hari raya pendamaian. Ya. Tetapi setelah itu, setelah masa pembuangan bisa jadi 4 kali dalam setahun. Ya, ada juga puasa pribadi. Akhirnya puasa menjadi hukum agama. Ya. Sayangnya puasa dalam keberagamaan menjadi suatu kebanggaan, kesalehan. Ini salah. Ya. Puasa seharusnya menjadi kebutuhan. Tetapi dalam keberagamaan, puasa menjadi simbol kemenangan. Ya. Simbol kemenangan jika menuntaskan puasa. Puasaku penuh loh. Besok hari kemenangan. Gitu kan? Tapi dalam kekristenan puasa adalah usaha mencari Tuhan. Sikap hati membutuhkan Tuhan. Itu puasa. Di zaman Tuhan Yesus orang Farisi melakukan puasa setiap Senin dan Kamis. Siapa yang ikut Senin Kamis puasa? Enggak salah, enggak apa-apa ya. Tapi motifnya itu lo benerin dulu, sikap hatinya benerin dulu. Mau Senin Kamis puasa, mau akhir bulan puasa, enggak ada masalah kalau di Kristen, tidak ada aturan bakunya. Tetapi maksud saya gini, jika kesalehan seseorang hanya dilihat dari puasa, maka orang Farisi itu paling berkenan. Seminggu 2 kali. Sebulan itu berapa minggu ya? 42 ya, kali 2, 80. Setahun 80 hari dia puasa. Belum hari-hari khusus yang harus 40 hari langsung puasa. Ada kan? Kalau dilihat dari kalau kesalehan dilihat dari puasa, orang Farisi itu paling saleh. Tetapi tidak. Kesalehan itu tidak dilihat dari berapa lama kamu puasa. Kenapa? Karena tujuan kekristenan bukan itu. Tujuan kekristenan itu bukan keberagamaan, hebat-hebatan puasa, lama-lamaan jam doa, bukan itu. Tujuan kekristenan mengubah manusia kembali ke rancangan semula. Berarti standarnya bukan puasa. Standarnya apa? Apakah hidup kita seperti Kristus? Itu standarnya, bukan puasanya. Puasa itu kan cara. Salah satu cara kita
supaya kita lebih bisa peka terhadap kehendak Tuhan. Puasa, nesteia atau nestewo dalam bahasa Yunani, arti literalnya tidak makan, tapi bersikap berduka, merendahkan diri. Ya. Menurut Perjanjian Baru terdapat beberapa ayat yang berbicara tentang motivasi atau sikap puasa. Bukan teknis ya. Di Perjanjian Baru tidak ada teknis. Puasa harus jam sekian sampai jam sekian, hari apa puasa, Senin Kemis, tidak ada. Farisi itu tradisinya, tradisi Perjanjian Lama. Gitu ya. Kalau di Perjanjian Baru tidak ada diajar seperti itu. Seminggu berapa kali puasa, sebulan berapa kali puasa, tidak ada. Ya, bulan apa puasa, tidak ada. Ya, tetapi bukan berarti tidak ada puasa, ada puasa. Ya, ada puasa. Kapan bebas? Yang penting motifnya benar. Caranya benar, motifnya benar. Caranya seperti apa? Ya seperti Yesaya katakan. Kalau kamu puasa, caranya cuma satu. Kosongkan dirimu. Jangan ngurusi urusanmu, jangan ribut sama orang. Kalau ribut sama orang berarti kan kamu masih punya kehendak, kamu masih punya isi dalam dirimu. Itu cara, gitu ya. Tapi motif kita lihat sekarang. Kita buka Matius 9 ayat 14 sampai 15. Matius 9 ayat 14 dan 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ya. Jadi pada saat Tuhan Yesus di sana, mereka tidak puasa. Kenapa? Ya ngapain puasa? Murid-murid butuh sesuatu, butuh pengertian, butuh petunjuk, ya tinggal tanya, iya kan? Kan Tuhan Yesus ada. Itu loh maksudnya. Jadi logis banget ajaran Kristen itu. Ya tidak perlu puasa, dia kepingin tahu sesuatu tinggal tanya. Mung Tuhan ada bersama dia. Tetapi saat Tuhan diangkat, naik ke surga, barulah mereka perlu puasa, kan gitu. Puasa dilakukan saat Yesus tidak lagi bersama murid-murid. Ini maksudnya selama Yesus bersama mereka, mereka bisa berkomunikasi dengan mudah. Namun hal ini berbeda saat Yesus sudah naik ke surga. Diperlukan kepekaan lebih dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Diperlukan kepekaan lebih gitu ya. Itu sebabnya puasa diperlukan sikap tidak ribet sama urusan atau kepentingan sendiri. Fokus kita dalam puasa itu kan mempertajam kepekaan. Lah kalau masih ribet ngurusi urusannya sendiri, tokonya sendiri, ya, bisnisnya sendiri, egonya sendiri, ribut sama tetangga, mana bisa? Tujuan puasa itu merendahkan diri supaya kita lebih peka mengerti kehendak Tuhan. Berarti semua harus singkirkan. Kita mau fokus sama Tuhan. Tuhan, apa kehendakmu? Itu puasa. Musa naik ke gunung untuk dengar suara Tuhan, untuk dengar perintah Tuhan. Pak, berarti kita harus ke bukit doa? Ya tidak. Tetapi ayo, kosongkan diri kita maksudnya dari urusan sehari-harimu, benar-benarlah fokus cari kehendak Tuhan. Jangan ribut sama urusan masing-masing. Ya. Bukan tidak boleh berarti misalnya, Pak ada tamu, misalnya kita puasa, Pak ada tamu, oh enggak apa-apa puasa, ya enggak seperti itu. Pak ada tagihan dari distributor misalnya, ya tetap ditemui, jangan ngomong, enggak saya puasa. Loh, nanti pikir puasa menghindari tagihan, kan enggak benar gitu ya, ya tetap diurusi. Cuman sebisa mungkin kita ini nol, sepi, enggak ribet urusan masing-masing gitu loh.
Supaya apa? Supaya fokus, bisa mendengar. Tujuannya puasa kan supaya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, supaya bisa lebih peka. Ya. Matius 17 ayat 21. Tadi itu fakta pertama ya, ini fakta kedua. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, ini kan kisah tentang murid-murid tanya, kenapa yang ini sulit diusir Tuhan, kan gitu ya. Setan jenis ini, roh jahat jenis ini kok sulit diusir. Ya, ayat ini sebetulnya tidak ada dalam teks asli. Jadi ini ayat tambahan. Mungkin ditambahnya setelah zaman Tuhan Yesus. Ya, masuk di zaman gereja ditambahin oleh bapak-bapak gereja. Mungkin seperti itu. Karena di teks-teks lebih kuno tidak ada. Tapi bukan berarti tidak boleh puasa. Ya. Ini menunjukkan sikap hidup puasa ya untuk selalu mendekat pada Tuhan. Sehingga dapat dikatakan kita selalu mendapat penyertaannya sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Puasa untuk mengusir roh jahat itu bukan nambah kesakten, bukan nambah kesaktian. Ya. Puasa ya itu kan berarti mendekat sama Tuhan. Membawa kita lebih peka dengan Tuhan. Apa kehendak Tuhan kita tahu. Jadi jika kita menghadapi roh jahat yang memang membandel gitu ya, noda membandel, roh jahat membandel gitu ya, kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan bagaimana ngatasin kunyuk satu ini. Kita tahu karena kita peka. Gitu ya. Kita harus hati-hati dengan Matius 17 ayat 21 ini. Harus hati-hati. Sebab jangan sampai kita berpikir bisa menjadi sakti dengan ngelakoni ritual ya. Jangan sampai pemahaman kita sama seperti agama lain atau keyakinan lain. Jadi puasa itu bukan nyari kesaktian. Ayat ini tidak bicara tentang mencari kesaktian, tidak. Puasa itu kan mendekatkan diri pada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari perkenan Tuhan. Sehingga pada saat kita puasa dan ada setan yang membandel, kita tahu apa yang harus dilakukan. Itu maksudnya. Idealnya pengusiran roh jahat tidak tergantung puasa, idealnya. Sebab bukan ritual yang berkuasa. Ya, sebab bukan ritual yang berkuasa. Seolah-olah kita jadi tambah sakti, tidak. Yang bisa mengusir setan itu kebenaran. Kebenaran yang ada dalam hidup kita. Gitu ya. Puasa itu cuman apa ya istilahnya? Sebuah usaha tambahan, supaya sebuah upaya tambahan. Sebetulnya enggak usah puasa pun kita ngusir setan, harus pergi setan itu seharusnya. Kenapa? Ya karena kebenaran kita dari situ. Kita bisa mengusir setan segala macam itu kan karena ada kebenaran dalam hidup kita, ada Roh Kudus, ada kebenaran. Ya. Kita baca yuk, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Bahkan bukan doanya loh yang berkuasa. Orang benar. Bagaimana orang itu benar, bagaimana orang itu setiap hari hidup dalam kebenaran, itu loh yang ada kuasanya. Jadi bukan doanya, bukan puasanya. Doa dan puasanya itu kan sebuah upaya. Gitu loh. Doa orang benar. Jadi doa orang tidak benar, ya tidak ada kuasanya. Yang berkuasa itu Roh Kudus dalam kita. Kebenaran hidup kita. Itu loh yang berkuasa. Ya. Bisa saja seseorang itu ya suatu saat diperhadapkan dengan roh-roh jahat atau setan yang rumit, sulit diatasi gitu ya.
Ya kita harus tanya Tuhan memang. Tetapi kan lucu kalau misalnya ketemu setan gitu ya, mau diusir tidak mau. Lalu dia ngomong, time out, aku tak puasa dulu, kita ketemu lagi seminggu. Kan nggak ada cara kayak gitu. Masuk akal enggak? Tiba-tiba ada doa pelepasan di sini. Enggak ucul-ucul. Tetap manifest gitu ya. Lalu saya ngomong, saya enggak ngusir enggak bisa. Ya, enteni. Seminggu lagi aku tak puasa dulu, seminggu lagi kita ketemu. Mosok kayak gitu. Ngerti maksudnya ya? Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai orang Kristen harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus berlaku benar. Harus bersikap benar. Dan menjadi seorang Kristen, kalau mau lebih dekat sama Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, kita perlu puasa. Supaya kita lebih tepat, lebih peka, lebih presisi mendengar kehendak Tuhan. Tujuannya mendengar kehendak Tuhan. Tuhan apa yang tidak benar dalam hidupku? Dari situ kita dikoreksi, dibenerin dan jadi benar. Pada saat kita benar itu loh, ada kuasa dalam hidup kita. Jadi pada saat ketemu setan, roh jahat membandel, usir gitu ya, diusir, ya seharusnya keluar. Enggak minta time out. Time out. Aku tak puasa dulu ya, nanti ketemu lagi seminggu lagi. Lalu pisah gitu ya. Lalu orang yang bermanifest itu, di rumahnya dia juga puasa, cari kesaktian lagi. Ya gimana terus? Enggak seperti itu, lucu jadinya kekristenan kalau seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Lanjut, Kisah 13 ayat 2 sampai 3. Ini motif-motif berpuasa ya, motif-motif berpuasa. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kisah ini menceritakan bahwa murid-murid meminta petunjuk dalam pelayanan. Nah, gitu. Jadi mereka berpuasa itu minta petunjuk. Mereka ingin lebih peka, lebih jelas mendengar kehendak Tuhan. Murid-murid mencari petunjuk dalam pelayanan, bukan urusan pribadi mereka, rumah tangga mereka, tidak. Mereka minta petunjuk dalam urusan pelayanan, mencari orang yang tepat untuk menggantikan Yudas. Tidak puasa untuk diri sendiri. Saya ngomong gini bukan tidak boleh ya. Kalau mau lakukan silahkan, tetapi firman Tuhan tidak pernah bicara seperti itu. Kisah Rasul 14 ayat 23, pasal berikutnya ini. Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penetua-penetua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penetua-penetua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Betul ya? Para rasul berpuasa untuk menyerahkan seseorang dalam perutusan pelayanan. Urusan pelayanan lagi. Kekristenan itu Bapak Ibu. Puasa itu mendekatkan diri sama Tuhan supaya lebih peka mengerti kehendaknya dalam urusannya Tuhan. Bukan urusan pribadi kita. Sekali lagi bukan tidak boleh ya, tapi ini teladan. Kalau gitu boleh Pak, ya terserah. Kalau saya enggak.
Kalau saya akan puasa untuk mencari tahu Tuhan apa kehendak-Mu dalam hidupku. Apa yang harus lakukan untuk kemuliaan-Mu, untuk rencana besar-Mu. Enggak puasa untuk toko rame, puasa untuk cita-cita tercapai, puasa untuk ingin mobil mewah. Aduh, enggak ada seperti itu. Itu urusannya setan. Puasa Pak saya, kenapa? Saya naksir cewek itu, supaya dia jadi milik saya. Itu pelet. Enggak ada seperti itu. Lanjut, 2 Korintus 6 ayat 5. Saya kasih ayat banyak supaya apa? Supaya Anda tahu. Puasa itu untuk hal-hal rohani. 2 Korintus 6 ayat 5, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah dan dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Rasul Paulus berpuasa karena kondisi. Dia mengalami kesulitan dan penderitaan, mengharuskan dia berpuasa dan berjaga-jaga. Hal ini menunjuk pada kesiapsediaan seorang hamba dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Suatu saat Paulus pergi, ya, naik kapal, enggak ada duit. Bahkan kapalnya tenggelam, enggak ada duit kan, karam. Puasa, harus siap. Enggak makan maksudnya, harus siap. Enggak mengeluh. Yesus sampai dibaptis, dibawa ke padang gurun. Itu kan dipaksa berpuasa. Harus siap. Malah dari situ dia lebih dekat sama Tuhan. Jadi bukan urusan kedagingan. Ya. Puasa dalam nuansa beragama bisa punya banyak motif. Minta jodoh, minta pesugihan, minta cita-cita, nyantet orang, itu juga puasa kan. Tetapi dalam perjanjian baru, motivasi utama adalah meminta sesuatu yang khusus dalam hal rohani, bukan jasmani, dalam kesucian hidup, dalam kehendak Tuhan. Dalam kekristenan, Tuhan Yesus mengajarkan puasa untuk meminta arahan Tuhan secara khusus. Itu puasa, meminta arahan Tuhan secara khusus. Sebab Tuhan sudah di sorga. Kalau Tuhan sedang berada di bumi bersama 12 murid, mereka tidak perlu puasa. Bisa tanya, Tuhan kok begini, mengapa begitu? Tuhan jawab. Nah, tapi Tuhan sudah di sorga, gimana caranya? Mereka puasa, merendahkan diri, supaya roh lebih peka, daging dilemahkan. Itu maksudnya. Supaya sinyalnya lebih kuat. Sinyal berdialog sama Tuhan lebih kuat, kita bisa lebih peka. Ya. Hal ini pernah dilakukan, jemaat Antioquia, para rasul, semua seperti itu. Jadi kesimpulannya tidak ada contoh atau ajaran bahwa puasa dipakai untuk kepentingan jasmani. Tidak ada contoh, bukan tidak boleh ya. Kalau mau silahkan, siapa saya melarang. Tetapi tidak ada contoh untuk itu. Ya. Semua untuk urusan rohani dan pelayanan. Rohani yang positif ya, rohani dalam arti mendekat pada Tuhan. Rohani dalam arti mengerti kehendak Tuhan. Puasa sesungguhnya sikap merendahkan diri karena kita tidak mampu memutuskan sendiri atau berjuang sendiri. Jadi kita puasa, kita butuh Tuhan, kita merendahkan Tuhan sebab kita tidak bisa berjuang sendiri, daging ini kan lemah. Aku butuh Engkau Tuhan, kirim Roh Kudus-Mu, beri aku kekuatan. Lebih tepatnya, kita perlu puasa saat kita mengalami jalan buntu, seolah-olah Tuhan jauh, diam. Atau dengan kata lain, kecerdasan roh kita macet. Atau juga kita bisa disebut mengalami masa-masa bodoh. Aku gak ngerti, ini masalah terlampau rumit.
Aku tidak ngerti harus bersikap bagaimana. Tuhan, aku tidak ngerti. Nah, gitu loh. Ambil puasa. Supaya kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Mistis, Pak. Iya memang. Jangan anti sama yang mistis, kalau mistisnya benar. Kalau mistis kita salah, tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak sesuai firman Tuhan, ya jangan dilakukan. Kalau mistisnya benar, tidak masalah. Ya, kan begitu. Kalau kita ingin memahami firman Tuhan dan bertumbuh, ya kita harus belajar, bukan puasa. Jika kita ingin merubah kodrat, ya, perlu evaluasi, koreksi, supaya kita tahu apa yang harus kita ubah, ya berdoa. Kontemplasi, meditasi. Tapi kalau kita ingin petunjuk khusus, sesuatu yang sulit atau kekuatan ekstra, karena kita saat itu mengalami peperangan rohani, kita perlu puasa. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kita tidak anti puasa loh. Tapi kita mau menggunakan cara ini dengan tepat. Kalau Pak Eras ngajain puasa, saya percaya itu urusan-urusan rohani, bukan urusan jasmani. Anda kira memimpin gereja dengan ribuan jemaat dan banyak kebutuhan itu hal mudah? Itu sulit, makanya dia ngajak puasa. Puasa itu untuk hal-hal itu, bukan hal yang remeh-temeh. Kalau mau kaya, diberkati, itu orang dunia ateis juga jadi kaya nggak pakai puasa. Ya. Jadi puasa dalam kekristenan tidak bisa disamakan dengan agama-agama lain atau kepercayaan lain. Tidak bisa. Sejatinya kekristenan adalah sikap hidup puasa. Saya ulangi, ini penting. Sejatinya kekristenan adalah sikap hidup puasa. Karena dia menyangkal diri. Bahkan penyangkalan dari prosesi puasa itu sendiri. Kita baca dulu yuk, supaya tidak bingung. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya. Menyangkal diri itu apa sih? Enggak ngenakno awak, tidak menyenakkan diri, tidak mengenakkan daging, melawan keinginan daging, itu menyangkal diri. Sebetulnya sikap hidup Kristen itu sikap hidup puasa. Sebetulnya tidak perlu 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu tidak perlu, karena setiap hari seharusnya kita menyangkal diri. Kamu suka makan, sangkalah dirimu, jangan banyak makan. Itu kan sudah puasa sebetulnya. Dan banyak keinginan-keinginan lain yang harus kita sangkal kan. Kebiasaan saya Pak nonton TV sehari 5 jam, 6 jam. Sekarang saya janji mengubah hidup saya. Ya sehari nonton 1 jam lah. Itu kan sudah puasa sebetulnya. Kekristenan itu cara hidup puasa sebetulnya. Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh ya puasa 3 hari, 7 hari, ya silahkanlah. Itu kan sebuah usaha ekstra. Ya. Puasa itu bahkan ya penyangkalan diri terhadap prosesi puasa itu sendiri. Maksudnya apa? Kita baca Matius 6 ayat 16 sampai 18. Matius 6 ayat 16 sampai 18.
Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Paham? Puasa itu termasuk jangan pamer kalau kamu puasa. Puasa itu menyangkali diri, termasuk keinginan pamer. Aku puasa loh, 7 hari, 40 hari, sebulan. Itu pamer. Anda tidak mengosongkan diri. Malah mengisi diri, mengisi nilai diri malah itu. Puasa itu termasuk menyangkali diri kalau Anda puasa. Gak perlu nunjuk, gak perlu pamer aku puasa. Ya, puasa aja, itu urusan Anda sama Tuhan. Kalau Anda pamer, berarti Anda tidak puasa, Anda masih bersikap sombong. Anda tidak merendahkan diri, itu malah Anda meninggikan diri kan. Puasa adalah urusan kita dengan Allah. Kita harus selesai dari kesombongan agamawi seperti Farisi. Puasa adalah penyangkalan seluruh hasrat daging setiap saat. Bukan hanya masalah tidak makan, tapi kita berhenti ya dari ucapan yang tidak perlu, dari gairah seks yang salah, pikiran yang kotor, kebencian. Harus berhenti. Tidak ada pengampunan. Itu kan penyangkalan diri semua. Itulah puasa. Kita harus puasa dari manusia lama kita. Itu loh kekristenan. Kekristenan itu adalah puasa dari manusia lama kita. Itu sebetulnya. Puasa bukan cara memuaskan kehausan akan Tuhan secara fantasi. Ya. Tetapi harus dinyatakan secara konkret. Aku mau puasa Pak, kenapa? Aku mau menikmati Tuhan. Wah, lantas dalam puasanya karena dia lapar kan, dia berusaha berfantasi. Itu halusinasi. Bukan begitu. Puasa yang benar itu harus konkret. Aku tidak menekan karyawanku. Aku harus berubah jadi bos yang baik. Aku tidak boleh ribut sama tetanggaku. Aku harus jadi orang yang baik bagi tetanggaku. Aku harus jadi orang tua yang baik bagi anak-anakku. Itu puasa yang konkret. Silakan tidak makan berapa jam atur sendiri. Tetapi puasa itu harus disertai perubahan batin. Tidak bisa sekedar tidak makan, kayak umumnya itu, bukan Kristen itu namanya. Ya. Bagi para murid, puasa adalah sikap untuk meminta bimbingan Tuhan. Ya. Puasa adalah sikap untuk meminta bimbingan Tuhan. Tetapi untuk melakukan bimbingan Tuhan itu hal yang lain kan? Puasa itu minta bimbingan Tuhan. Tapi setelah dibimbing sama Tuhan, kita mau melakukan apa enggak? Itu hal lain. Kita berdoa, puasa, minta bimbingan Tuhan. Setelah dapat bimbingan Tuhan, kita melakukan bimbingannya atau tidak, itu tidak satu paket sama puasa loh. Jangan Anda pikir kalau setelah dapat bimbingan dari Tuhan, kita langsung bisa melakukannya. Contoh, setelah kita berdoa puasa, minta bimbingan Tuhan, Tuhan apa yang aku lakukan untuk kemuliaan namamu, gitu ya. Lalu Tuhan ngomong, jual segala milikmu, bagikan ke orang miskin dan ikutlah aku. Kira-kira bisa melakukan? Itu hal lain. Lalu yang mana yang saleh? Apakah puasa disebut saleh? Tidak. Saat kita menjual segala milik,
membagikan ke orang miskin, dan kita benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, itu kesalehan kita. Puasanya itu bukan kesalehan, puasanya itu upaya kita mengerti bimbingan Tuhan. Tetapi setelah mendapat bimbingan Tuhan, kita masih berjuang. Apa enggak mungkin Pak dapat kekuatan dari Tuhan? Bisa. Tetapi kalau Tuhan intervensi, ini enggak benar. Tuhan menolong, tetapi tidak intervensi. Makanya setiap orang tetap harus berjuang. Bukan berjuang dari rasa lapar saja, tetapi bimbingan apa, arahan apa yang kita terima, berjuanglah mengerjakannya. Itu puasa. Oke, lanjut. Jadi saat seseorang puasa 100 hari, gitu ya, karena ingin ada perubahan kerohanian, tidak serta-merta dia berubah. Tuhan akan memberi petunjuk bagaimana kita berubah. Gitu ya. Tuhan akan kasih petunjuk. Tetapi gitu ya, tanpa ketaatan untuk melakukan apa yang sudah ditunjukkan Tuhan, kita tidak pernah dikatakan saleh. Kesalehan seseorang itu saat kita bisa taat melayani, saat kita bisa taat melakukan. Kok saya bingung sih Pak? Ini sekarang contoh ini aja ya. Ada seseorang berpuasa 100 hari. Ya, ada seseorang berpuasa 100 hari. Dia dapat perintah A. Lalu orang itu tidak mampu melakukan A atau tidak mau melakukan A. Lalu ada seseorang yang tidak puasa. Dia juga dapat perintah A dan dia melakukannya. Sekarang yang saya tanya, yang mana yang saleh? Yang 100 hari puasa atau yang tidak puasa, tapi dia melakukan? Yang melakukan. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi puasa itu sebuah upaya gitu loh, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Tapi lebih dari mengerti kehendak Tuhan, kita punya kesanggupan, kita disanggupkan, dan kita mau berjuang sanggup. Itu lebih penting. Perlu diingat, ya, perlu diingat. Saat Yesus puasa 40 hari, itu saat Yesus masuk dalam peperangan rohani. Tidak sengaja mau puasa. Yesus masuk dalam peperangan rohani 40 hari. Dengan kesiapan firman yang matang. Yesus puasa 40 hari itu ya bukan tanpa pengertian firman loh. Dia puasa 40 hari, masuk padang gurun. Itu saat dia dibaptis, umur 30 tahun. Berarti dia sudah lulus sekolah, mulai umur 6 tahun sampai 30 tahun. Dia masuk peperangan rohani ya dengan firman yang cukup. Enggak main bisnis saja. Dia sudah punya bekal, peluru firman itu sudah punya bekal. Sehingga pada saat iblis menggoda, sembah aku, kuberikan dunia padamu. Nyah iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia tahu, dia jawab dengan firman. Pengertian firman ini tidak dapat dari puasa, tetapi dari belajar. Tetapi kita bisa masuk alam roh, gitu ya. Kita bisa masuk dalam arti kepekaan lebih, gitu ya. Jika kita puasa. Ya. Puasa itu kan melemahkan daging kita, supaya roh kita lebih peka. Tujuannya kan itu. Jika dengan puasa, seseorang bisa otomatis berubah jadi lebih baik, ini berarti Tuhan intervensi terhadap kehendak bebas manusia.
Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Dalam puasa kita menemukan peperangan kita yang harus kita menangkan. Jadi bukan sekedar tidak makan dan masih sibuk dengan urusan daging yang lain. Ya. Dalam puasa kita bisa lebih peka dan kita bisa memenangkan peperangan rohani kita. Bukan peperangan menahan lapar ya, menang melawan peperangan rohani kita. Tetap ada upaya, enggak otomatis langsung suci, enggak otomatis langsung jadi saleh, enggak otomatis kita puasa langsung jadi saleh, enggak, kita tetap berjuang. Tetapi kita diberi kemampuan lebih, karena apa? Ya kita menyangkali diri kita melemahkan daging kita. Ya. Kita harus paham itu Bapak Ibu. Kita harus menyadari itu. Enggak semua orang bisa puasa. Seseorang, ya, setiap orang harus puasa. Belajar puasa. Tapi atur masing-masing cara puasanya. Karena tidak setiap orang punya kemampuan berpuasa yang sama. Ada orang-orang ya yang enggak makan 12 jam itu sudah ngeliyeng, ya. Puasa 16 jam halusinasi itu sudah ada. Itu jangan dianggap wah dia lebih saleh, dia lebih peka, dia sudah bisa melihat Tuhan. Itu halusinasi. Itu ya. Puasa itu maksudnya berhenti dari urusan kita, berhenti dari kesibukan kita supaya kita bisa fokus mendengar Tuhan, mendengar Roh Kudus bicara apa yang harus kita lakukan, apa yang diingatkan Tuhan, kita bisa lebih peka. Kalau mau cuma halusinasi, tidak usah makan. Cimeng itu buat kayak gitu, ganja itu ya kan buat kayak gitu. Bukan itu yang kita cari loh. Berhenti dari kesibukan, berhenti dari keributan, supaya kita bisa fokus mengerti kehendak Tuhan. Tuhan apa maumu dalam hidupku? Ingatkan aku. Nah di situ nanti Roh Kudus ingatkan. Dan dalam peperangan itu kita bisa menang. Kenapa? Kita tahu masalahnya. Bukan cari kesaktian lo ya, bukan ngilmu lo ya. Nanti jadinya gnostik itu. Anda belajar sudah beberapa hari ini. Amin. Ayo kita cerdas. Ayo jadi Kristen yang benar, yang sehat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih.